Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keilmuan hadis primer dan sekunder dalam kajian hadis tematik. Pertama, kita merujuk pada hadis berikut. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barijan yauman linnas fa'tahu Jibril faqala mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqa'i wa rusulihi wa tu'minu bil ba's qala mal islam qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'addi zakata al-mafruq wadah wa tasumu ramadan qala mal ihsan qala anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala mata sa'ah qala mal mas'ulu anha bil ilmi minas sa'il wa sa'ukhbiruka an asyratiha jawalatil amah rabbaha wa idha tatawal ru'atu al-ibli al-buhmu fil bunyan fi khamsi la ya'lamuhunna illallah summa talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus sa'ah summa adabaro faqala rudduh falam yarau syai'a faqala hada Jibril ja'a yu'allimun nas dinahum qala Abu Abdullah ja'ala dalika kulluhu minal iman, yang artinya Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Hayyan At-Taimi telah mengabarkan kepada kami dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu malaikat Jibril alaihissalam datang yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, utusan-utusannya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. Lalu ya Jibril alaihissalam berkata, apakah Islam itu? Nabi Muhammad menjawab, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ia Jibril berkata, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian ia Jibril berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Beliau menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya, tapi aku akan kabarkan tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Ada 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Setelah itu pun Jibril alaihissalam pergi, lalu Nabi SAW bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdillah berkata, semua hal yang diterangkan beliau dijadikan sebagai iman. Kemudian ada juga hadis lain yang berbunyi dengan redaksi berikut. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ismail ibnu Ulayyah an Khalid al-Hadza an Abi Kilabah an Abi Ash'ab an Shaddad ibni Aus qala sintani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syakratahu falyurih dhabihatahu wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya haddatsana Husyam
Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Abdul Wahhab al-Saqfi haddatsana Abu Bakar ibnu Nafi haddatsana Gundar haddatsana Syu'bah haddatsana Abdullah ibnu Abdirrahman Ad-Darimiyu akhbarana Muhammad ibnu Yusuf an Sufyan haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim akhbarana Jarir an Mansur kullu haula'i an Khalid al-Hadda bi isnadi hadisin Ibnu Ulayya wa makna hadisi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayya dari Khalid al-Khadda dari Abu Kilabah dari Abu al-Asyad dari Syaddad bin Aus, dia berkata, dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami Husaim, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mansur, mereka semua dari Khalid al-Khadda dengan sanad dan makna yang sama dengan hadis Ibnu Ulayah. Jika kita lihat konsep ihsan dari kedua hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa konsep ihsan dalam kedua hadis tadi itu masing-masing berbeda. Dalam hadis pertama, konsep ihsan pada hadis pertama adalah bahwa ihsan itu adalah perasaan bahwa dirinya selalu diawasi Allah ketika beribadah. Sedangkan dalam hadis kedua, konsep ihsan pada hadis kedua bahwasanya ihsan itu adalah berbuat baik kepada seluruh makhluk, salah satunya terhadap hewan. Nah, di sini terjadi perbedaan. Dalam ilmu mukhtalif hadis, kita bisa menggabungkan inti dari kedua hadis yang tadi, yang mana hadis pertama mengatakan bahwa ihsan adalah perasaan bahwa dirinya diawasi Allah ketika beribadah, dan hadis kedua, ihsan adalah berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup termasuk hewan. Maka kita bisa menggabungkan bahwasanya ihsan itu adalah perasaan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dalam hal segala sesuatu, termasuk dalam beribadah, dan serta ihsan itu juga termasuk dalam hal berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup termasuk juga hewan. Selanjutnya hadis dengan redaksi haddatsana Utsman ibnu Haitam haddatsana Auf an Hasan an Abi Bakar an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayamul jamal ba'dama kitu an al-haqqu bi ashabil jamal faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris pada malaku alaihim lan yufliha qaumun walau amrohum imrotan bintu Kisra. Yang artinya pada hari-hari perang Jamal Allah telah memberikan manfaat ataupun syafaat kepadaku, hidayah, dengan perkataan yang aku dengar dari Rasul Allah setelah aku hendak bergabung dengan para sahabat Jamal yang berperang bersama mereka. Ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa Persia telah menobatkan putri Khosraw sebagai penguasa, beliau berkata, orang-orang yang diperintah oleh seorang wanita tidak akan pernah berhasil. Jika hadis ini jika dilihat dengan perspektif sosiohistoris, yaitu salah satu keilmuan sekunder, maka hadis ini tidak lepas dari kondisi masyarakat Persia pada saat itu, dan ini terjadi pada sekitaran abad ke-9 Hijriah.
yang mana pada saat itu putri ataupun ratu kekaisaran dinobatkan sebagai pemimpin kekaisaran Persia. Yang mana pada saat zaman itu pula wanita masih dipandang sebelah mata dan dianggap juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Dan selanjutnya, jika hadis ini dilihat dari perspektif kontemporer, yaitu pada masa sekarang, apakah wanita itu bisa dijadikan pemimpin atau tidak? Tentu saja hadis ini tidak berlaku lagi pada masa sekarang, karena pada masa sekarang wanita tidak dipandang sebelah mata lagi, dan wanita pada zaman sekarang dan sudah memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.